Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran 5, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 adalah untuk PJOK di 3.2 dan 4.2, untuk bahasa Indonesia di 3.2 dan 4.2, untuk PPKN di 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Coba kalian perhatikan untuk pembelajaran 5 di halaman 36. Di situ ada ayo membaca, bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Perahu, bagaimanakah cara kamu berlayar dengan bantuan angin balon? Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa mengembung? Kita lanjutkan ke halaman 37. Karena dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, untuk halaman 37 yang bawah, di situ ada menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan di halaman 38. Di sini kamu melakukan kegiatan dengan sifat-sifat benda. Nah, di situ alatnya adalah balon dan kantong plastik bening. Cara kerjanya di situ ada meniup balon sampai mengembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Nah, ini nanti kalian kerjakan sendiri. Lanjutkan 39. Ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan mengembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi udara itu bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Kita lanjutkan di halaman 40. Di situ kamu menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah saya bacakan tadi. Kita lanjutkan di halaman 41. Di situ bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, kita lihat aturan apa yang ada pada rumah Denny. Di sini, di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Denny. Bacalah dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Di sini, aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. Pukul 21.00 tidur. Nah, di situ adalah aturan yang ada di rumah Denny. Sekarang tugas kalian adalah memberi centang pada kolom yang sesuai.
Nah, sesuai tidak kalian nonton sampai larut malam? Perlu dilakukan atau tidak? Kalau perlu dilakukan berarti dicentang pada perlu dilakukan. Kalau tidak berarti dicentang pada tidak boleh dilakukan. Nah, di halaman 43 di situ kamu mendiskusikan kepada ayah dan ibumu tentang aturan di rumahmu. Kemudian tulis aturan itu seperti pada contoh tadi. Nah, itu tugas kalian. Untuk di halaman 40, kita langsung menuju ke pembelajaran 6 di halaman 44. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, kita lihat dulu apakah kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 6. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 adalah untuk matematika 3.4 dan 4.4. Untuk bahasa Indonesia di 3.2 dan 4.2. Untuk PPKN 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Selanjutnya kita menuju ke materi pembelajarannya. Pada pembelajaran 6, coba kalian perhatikan di situ ada ayo membaca. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, di sini teksnya akan Bu Fitri membacakan. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, itu adalah wacana antara Benny dan ibu. Nah, di sini kalian perhatikan halaman 45. Di situ juga ada bacaan teks tentang wujud benda. Coba diperhatikan. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Di sini ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Kita lanjutkan di halaman 46. Di sini mendiskusikan tentang makna kata. Nah, di sini dilihat yang bawah, di situ menemukan kata yang sesuai dengan makna tersebut. Di sini. Nah, kita lanjutkan di halaman 47. Di sini mengamati benda-benda yang ada di rumahmu dan memberi centang sesuai dengan wujudnya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk benda padat itu adalah wujudnya tidak berubah, jadi selalu tetap, volumenya juga tetap. Kalau benda cair itu adalah wujudnya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Begitu juga dengan benda gas. Nah, kita lanjutkan di halaman 48. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar Benny dan Edo. Ini Edo, ini Benny. Mereka sedang bermain pistol air. Nah, di sini
kamu menjawab pertanyaan tentang gambar antara Edo dan Geni di atas. Nah, kita lanjutkan di halaman 49. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi kalau kalian tidak mematuhi aturan, maka akan terjadi pertengkaran atau tidak bisa hidup dengan damai. Nah, ayo mengamati. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 3 kali 1. Sama artinya 3 kali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk memudahkanmu mengingat perkalian, ada lagu yaitu Belajar Perkalian. Nah, nanti akan saya kirimkan link untuk lagu tersebut. Kita lanjutkan di halaman 51. Di situ ayo berlatih. Kalian tulis perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang, kemudian menentukan hasilnya. Demikian tadi untuk pelajaran hari ini di tema 2, sub tema 1, pembelajaran 5 dan 6. Semoga kalian tetap semangat belajar dan harus mengikuti protokol kesehatan. Jaga kesehatan, selalu gunakan masker dan cuci tangan dengan sabun juga air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.